Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurikra dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual, ingin memaparkan materi metodologi desain. Berikut videonya. Pertemuan 2, Sejarah Metodologi Desain. Pada awalnya, desain dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat diajarkan dan lebih banyak bergantung pada pengalaman, intuisi, dan naluri. Namun pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan metodologi desain adalah arsitek Christopher Alexander yang dikenal karena teorinya tentang pola arsitektur. Alexander percaya bahwa bangunan dan objek yang dirancang lainnya harus dibuat menggunakan serangkaian pola atau solusi berulang untuk masalah desain secara umum. Pada tahun 1960-an, konsep desain berorientasi pengguna mulai berkembang, di mana desain difokuskan pada pengalaman dan kebutuhan pengguna. Ini menjadi dasar untuk mengembangkan metodologi desain berbasis pengguna yang masih digunakan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an, proses desain mulai dibagi menjadi tahapan-tahapan yang terstruktur seperti tahap konseptualisasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk para desainer dan membantu memastikan bahwa aspek produk telah dipertimbangkan dengan baik. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi mulai memainkan peran yang semakin penting dalam desain. Ini memunculkan pendekatan desain berbasis komputer, di mana desain dibantu oleh perangkat lunak komputer. Teknologi juga memungkinkan menggunakan metodologi prototyping yang lebih efisien dan efektif. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang, di mana desain harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Ini pengembangan metodologi desain yang lebih efektif dan adaptif. Pertemuan 3, Metode dalam metodologi desain. 5 macam metode yang penting dalam merancang sebuah desain, khusus dalam metodologi desain. Perbedaan antara metode dan metodologi terletak pada fokus utama keduanya. Metode merujuk pada teknik atau langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah, sedangkan metodologi merujuk pada pemikiran tentang metode-metode tersebut. Dalam hal ini, metode lebih terkait dengan tindakan, sedangkan metodologi adalah konsep dan pemikiran teori. Metode dan metodologi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Metodologi merupakan panduan untuk memilih dan menerapkan metode yang tepat dalam suatu bidang tertentu. Menurut saya, ada banyak metode yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam merancang sebuah desain, khususnya dalam metodologi desain, yaitu 1. Observasi. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap pengguna atau lingkungan yang akan dirancang. 2. Wawancara adalah metode yang melibatkan percakapan langsung dengan pengguna untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan dan harapan tentang terhadap produk yang akan dirancang. 3. Brainstorming adalah metode yang melibatkan diskusi dalam kelompok untuk menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan dalam desain produk atau lingkungan. 4. Prototyping adalah metode pembuatan model sederhana dari produk atau lingkungan yang akan dirancang. 5. Design thinking, metode yang menekankan pada 4 tahap proses desain yang mencakup pemahaman, pengamatan, ideasi, dan prototype. Pertemuan 4, Design thinking. Prinsip dasar dalam design thinking yang pertama adalah fokus pada pengguna. Hal ini merupakan kunci utama dalam pendekatan design thinking, di mana pengguna ditempatkan sebagai fokus utama dalam setiap tahapan dari proses pemikiran dan penciptaan solusi. Dengan memahami dengan baik kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna, maka kita dapat menciptakan solusi yang lebih tepat dan bermanfaat bagi mereka. Hal ini
sangat penting karena produk atau solusi yang diciptakan harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Design thinking adalah pendekatan yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Pendekatan ini dilakukan dengan fokus pada pengguna dan melalui pendekatan basis empati atau empathy based approach, prototype dan iterasi, serta kolaborasi dengan berbagai ahli dan stakeholder terkait dalam merancang solusi inovatif menggunakan teknik design thinking. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami masalah dan memahami pengguna. Kemudian langkah selanjutnya adalah merancang prototipe yang sederhana yang dapat diuji dan diubah secara berkala sampai mencapai solusi yang paling efektif dan bermanfaat bagi pengguna. Pertemuan 5. Creative Thinking. Kemampuan untuk berpikir secara kreatif adalah keterampilan yang sangat berharga, terutama di era modern. Creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang dimiliki individu dan dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreatif, sehingga dirinya mampu menciptakan suatu yang baru dan karya yang unik, yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. 5 keterampilan teratas dari creative thinking yang perlu kita ketahui dan pelajari sehingga kita dapat memiliki teknik berpikir kreatif yang baik. 1. Keterampilan analitik. Tidak peduli apakah perihal tersebut terkait dengan teks, narasi, sekumpulan data, rencana bisnis, rencana pembelajaran, atau apapun itu. Keterampilan dalam berpikir secara terbuka. Kita harus berani untuk menyingkirkan segala opini, asumsi buruk atau pikiran bias yang mungkin kita miliki selama ini. Kita tidak akan berani mengeksplorasi hal baru jika pola pikir kita masih sangat sempit. 3. Keterampilan penyelesaian masalah yang baik. Keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik atau biasanya kita sebut sebagai problem solving skills. 4. Keterampilan dalam berorganisasi. Dengan berorganisasi, kita akan terdorong untuk terus berpikir maju dan bertantang untuk menciptakan ide-ide baru yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang. 5. Keterampilan dalam berkomunikasi. Logikanya, kita akan merasa kesulitan untuk menjelaskan ide-ide kreatif kita kepada orang lain jika kita tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mengkomunikasikannya. Pertemuan 6. Identifikasi, mapping, alternatif, solusi. Tujuan umum dari mempelajari metode gagasan atau ideasi adalah untuk membantu seseorang atau tim dalam memperoleh ide-ide dan gagasan yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. 1. Identifikasi. Mengidentifikasi masalah atau tantangan yang perlu diatasi dan memahami cara mendalami tentang masalah tersebut. 2. Mapping. Mencari solusi alternatif melalui pengumpulan dan mengecek ide-ide yang sudah ada. Setelah itu dilakukan pemetaan atau mapping dari gagasan-gagasan tersebut dengan cara mengelompokkan dan mengkategorikan ide-ide yang berkaitan satu sama lain. 3. Alternatif solusi. Menghasilkan alternatif solusi yang terbaik dengan memilih ide-ide yang paling layak, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi serta mengevaluasi solusi yang telah dihasilkan. Pertemuan 7. Konsep desain dan pengembangan konsep desain. Konsep desain adalah ide dasar yang memberi desain kedalaman, makna, dan arah. Konsep desain berfungsi untuk memandu pekerjaan desain. Itu juga dapat bertindak sebagai slogan untuk menawarkan desain kepada klien. 4 jenis konsep desain. 1. Fungsi konsep fungsional yang menjelaskan apa yang dapat dicapai pengguna dengan sebuah desain. Fitur. Fitur adalah bagaimana fungsi diimplementasikan. Gaya. Konsep gaya seperti tampilan cyberpunk untuk desain papan ketik yang menggunakan logam, polos, dan tombol neon. 4. Kualitas. Desain yang didasarkan pada tujuan atau pendekatan kualitas. 5. Bentuk. Sebuah ide untuk bentuk desain seperti kursi yang terlihat seperti kompong. 6. Emosi.
Desain yang berupa menginspirasi emosi seperti sepatu yang menginspirasi kekuatan dan kepercayaan diri. 7. Kegunaan. Produktivitas misalnya alat konsep desain yang mewujudkan tujuan. 8. Teknis. Sebuah konsep teknis yang mencapai tujuan desain di berbagai bidang seperti kinerja dan efisiensi. 9. Alam. Konsep organik seperti rumah yang dirancang menyatu dengan alam sekitarnya. 10. Pengalaman. Konsep pengalaman pelanggan seperti handphone dirancang agar ringan dan nyaman. 11. Masyarakat. Konsep komunitas seperti jalan hidup atau jalan bermain dalam desain perkotaan. 12. Budaya. Merancang konsep berdasarkan budaya, superkultur atau subkultur. 13. Mempertaruhkan konsep berbasis risiko seperti kapal yang tidak dapat tenggelam. 14. Keberlanjutan. Desain yang mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.